Shalom jemaat Tuhan yang dikasih. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah diperhatikan dengan baik. Lukas pasal 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Berarti mendengar itu ada caranya ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, cara mendengar berarti ada beberapa cara ya. Yang pertama mungkin mendengar asal berlalu saja, gitu ya. Masuk sini keluar lagi situ ya. Mendengar terus ingat sebentar, terus lupa. Namanya siapa tadi? Oh, iya. Terus begitu ditanya beberapa menit kemudian, siapa tadi namanya ya? Lupa gitu ya. Itu mendengar ingat sebentar sih, terus lupa. Ada juga yang mendengar dengan baik diperhatikan. Bukan cuma diperhatikan, dicatat dan disimpan dalam hati. Oh, betul tuh tadi yang dikatakan. Wah, benar-benar dicatat, saudara ya. Dicatat sampai kita akhirnya punya sesuatu catatan-catatan tentang apa yang kita dengar. Ada banyak cara untuk mendengar. Tetapi kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti berbeda. Nah, saudara, menarik sekali kata mendengar, diambil dari kata bahasa Yunani akuo. Ada beberapa pengertian tentang mendengar. Yang pertama adalah bisa mendengar atau enggak tuli, ya. Ada bunyinya tuh ya, gitu ya. Saya bisa mendengar, nah berarti nggak tuli, saudara ya. Yang kedua, bukan cuma dia bisa mendengar, tetapi dia mulai mempertimbangkan apa yang dia dengar. Gitu ya. Coba saya pertimbangkan dulu ya. Saya nggak bisa jawab sekarang, saya pertimbangkan dulu, gitu ya. Dipertimbangkan apa yang didengar. Lalu yang ketiga adalah dipersepsikan, lalu dibayangkan apa yang didengar. Nah, ini mulai masuk dalam panca indera, mulai dia visualisasi. Waduh. Oh gitu ya. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kalau kita visualisasikan, wah Tuhan yang mulia, mau ya membasuh kaki murid-muridnya yang kotor. Nah itu kan divisualisasi gitu ya. Wow gitu ya. Itu mendengar yang lebih lagi. Lalu dikatakan juga mendapat sesuatu dengan belajar mendengarkan. Jadi waktu dia mendengar, dia belajar sesuatu. Oh gitu ya. Dia langsung mempelajari itu. Nah, pikirannya mulai bermain di situ. Oh, gitu ya. Berarti kalau gini saya harus gini ya. Nah, dia mulai belajar dari apa yang dia dengar. Dia dapat sesuatu, dia mulai memperhatikan apa yang dia dapat itu. Nah, berikutnya adalah dicari tahu dan diselidiki apa yang didengar. Dia mencari tahu benar nggak yang dikatakan. Wah, kata Pak Pendeta ini. Wah, dia dapat sesuatu rema. Lalu dia gali ke dalam firman Tuhan lebih lagi. Dia cari narasumber-narasumber yang berhubungan dengan itu. Dia selidiki apa yang dia dengar. Nah gitu ya. Atau saudara mendengar berita hoax, jangan langsung terpengaruh, tetapi diselidiki dulu. Benar nggak ya gitu ya. Sekarang banyak media-media yang bisa membantu mengecek apakah berita tersebut hoax atau enggak. Maka dari itu harusnya kita lebih pintar lah ya hari-hari ini dalam bermedia sosial. Lalu berikutnya adalah memberikan telinga kepada kata-kata pengajaran. Jadi dengan sengaja kita mencari kata-kata pengajaran. Bukan cuma sembarang apapun kita dengar ya. Ya gosip, ya kata-kata sia-sia gitu ya. Mungkin hal-hal yang cuma isinya bercanda-bercanda, tidak ada juntrungan gitu. Udahlah itu kayaknya nggak terlalu penting. Lalu kita mulai cari kata-kata pengajaran gitu ya. Mungkin kita mulai dari mencari tahu tentang kata-kata motivasi yang positif. Ya oke, itu bagus. Tetapi berikutnya kita mulai lebih dalam mempelajari firman. Itu lebih penting lagi saudara ya. Dari kata-kata motivasi, sekedar kata motivasi, firman itu jauh lebih penting. Lalu kita mulai dengar kepada kata-kata pengajaran firman seperti ini. Dan yang terakhir artinya adalah memahami dan mengerti apa yang didengar. Sudah diselidiki sungguh-sungguh, dia mulai memahami dan dia mulai mengerti. Oh, ini loh maksudnya dari apa pengajaran tersebut yang saya dengar. Nah ini saudara, sampai pada titik memahami dan mengerti, ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan. Bukan cuma dengar, asal dengar, iya saya dengar. Bukan. Mulai menyelidiki, mulai ingin tahu, mulai mempersepsikan, mulai membayangkan, memvisualisasikan, mulai mencatat, mulai memperhatikan, mulai memilah apa yang didengar. Nah, hari-hari ini kita mulai harus lebih bijaksana saudara. Apa yang masuk di dalam telinga kita, biarlah itu adalah kalimat, kata, pengajaran yang berguna.
Saudara, jangan sampai kita cuma bisa tahu, iya dengar, tapi sebetulnya kalimat yang kita dengar tidak berfaedah apapun. Tetapi biarlah betul-betul kalimat hikmat, pengertian, pengajaran, firman, itu semua yang hari-hari ini banyak kita dengar. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat nasihat-Mu. Kami sekarang belajar bagaimana kami harus memilih apa yang kami dengar, sehingga tidak semua kami harus dengar. Bukan kalimat gosip, kalimat-kalimat yang melemahkan iman, bukan itu yang harusnya kami dengar. Tetapi biarlah kami mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang memberikan faedah, pengajaran, hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang hikmat. Biarlah itu semua firman Tuhan yang kami dengar, sehingga betul-betul hati kami boleh diperbarui hari lepas hari, semakin kuat, semakin kuat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan, aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.